Kita akan membahas semuanya tentang Yamaha New MX King 150 ini, tentang after sales, kemudian servisnya bagaimana, kapan harus ganti oli, filter oli, dan air radiator, dan lain-lain sebagainya, teman-teman ya. Simak terus video ini, oke? Oke, halo semuanya. Jumpa lagi dengan saya Julian di sini. Dan kali ini kita akan membahas ini nih. Yamaha New MX King 2022, teman-teman. Warna terbaru, tampilan baru, lebih fresh. Jadi dulunya saya punya Yamaha MT 135cc. Nah, kalau yang ini nih, ini tampilan lebih baru, teman-teman ya. Dari tampang depannya, kemudian batok depannya, cover-covernya, kemudian cc juga berubah. Sebenarnya perubahannya banyak sekali ya, teman-teman ya. Karena desainnya banyak berubah, seperti lampu depannya LED, kemudian cc lebih besar. Terus ban depan belakang juga udah tubeless, teman-teman ya. Nah, yang paling kelihatan yang berubah adalah bagian sini nih. Nah, bagian lampu depannya, kemudian batok depannya, terus bagian DRL-nya juga berubah, teman-teman. Yang mana sebelumnya masih pakai bolam biasa, sekarang udah menjadi full LED tuh bagian headlamp dan DRL-nya, teman-teman ya. Tapi sayangnya untuk bagian lampu sennya ini belum berubah, teman-teman ya. Masih sama pakai bolam biasa, namun yang ini sudah ada seperti desainnya lebih oke ya. Ada garis-garis dan warna smoke, teman-teman. Terus kemudian bagian velgnya udah gagah ya. Velgnya udah tapak lebar, kemudian ban depan belakang juga sudah memakai tubeless, teman-teman ya, dengan ukuran yang depan 90/80, sedangkan yang belakang 100/70 untuk bagian roda belakangnya ya. Nah, untuk bagian velgnya begini ya, tampilannya dia lebih gagah dari sebelumnya. Dan yang paling gua suka di motor Yamaha MX King ini, dia masih mempertahankan diesel silindernya ya. Jadi teknologi ini teknologi balap, teman-teman ya. Untuk bagian pouring dan pistonnya udah sudah tempa ya, jadi tidak sama dengan yang konvensional ya. Nah, yang menarik juga di bagian pewarnaannya ya, untuk Yamaha MX King terbaru 2022 ini ya. Jadi warnanya kombinasinya cukup oke ya. Di bagian samping covernya berwarna merah, kemudian bagian tengahnya berwarna putih, teman-teman. Nah, jadi sedikit berotot ya. Nah, begini. Terus kemudian yang menarik lagi di bagian depannya ini covernya berwarna abu-abu, teman-teman ya, atau warna grey ya. Di bagian depannya ini Gdoff nih. Begini tampilannya. Nah, sebenarnya kalau kita ngebahas MX King, yang paling menjadi keunggulan adalah mesinnya, teman-teman ya. Jadi mesinnya udah mengusung 150 cc berpendingin cairan, powernya itu 15,4 PS di 8000 rpm, teman-teman. Jadi wow ya, tenaganya cukup oke. Tak salah jika Yamaha MX King ini di jalanan juga lumayan oke, lumayan kencang ya. Dengan cc 150 cc masih SOHC bisa menandingi DOHC, teman-teman. Yang mana di kompetitor seperti Honda GT-R dan Satria F150 ya, keduanya sudah memakai sistem DOHC. Tapi ya kekurangannya memang DOHC spare partnya lebih mahal. Namun SOHC ini walaupun single crankshaft, tapi tarikannya juga oke untuk Yamaha MX King ya.
Terus kemudian torsinya ya, torsinya untuk Yamaha New MX King 2022 ini sudah 13,8 Nm di 7000 rpm ya. Jadi bertenaga banget ya power bawahnya. Nah, satu hal yang bikin motor ini saya kepincut teman-teman ya, mesinnya ya, tarikannya tuh oke, seperti tarikannya oke, kemudian keiritan BBM-nya juga wow ya untuk Yamaha New MX King ini. Ya bikin enjoy banget lah gitu teman-teman. Bahkan kalau kita bandingin dengan pesaingnya seperti Honda GT-R dan Suzuki Satria F yang di OHC, yang arogan ya di jalanan, yang tentunya lebih kencang teman-teman ya. Oke, kita akan membahas semuanya tentang Yamaha New MX King 150 ini, tentang after sales, kemudian servisnya bagaimana, kapan harus ganti oli, filter oli, dan air radiator, dan lain-lain sebagainya teman-teman ya. Simak terus video ini. Oke, langsung mulai dari pertama servisnya ya. Untuk Yamaha New MX King ini, untuk servis pertamanya kalau teman-teman baru beli motor ini, itu maksimal 1000 km dari tanggal pembelian atau 1 bulan dari tanggal pembelian ya. Terus kedua, untuk servis berkalanya teman-teman bisa memakai setiap kelipatan di 4000 km maksimal ya, atau 3000 km sudah wajib diservis teman-teman ya. Nah, bagaimana untuk pergantian oli mesinnya nih? Nah, ini menarik nih. Untuk pergantian oli mesinnya untuk Yamaha New MX King ini dengan 150 cc, ini kapasitas olinya itu cuma 950 cm3 teman-teman ya. Nah, ini tanpa pengganti filter oli ya. Nah, kalau ganti filter olinya kapan nih? Nah, kalau ganti untuk filter olinya untuk Yamaha New MX King ini sama seperti Yamaha Vixion maupun Yamaha New R15 teman-teman. Ya, jadi pergantian filter olinya itu berkala setiap 8000 km atau 1 tahun maksimal ya, pergantian filter olinya ya. Terus kemudian di sini juga memakai air radiator teman-teman ya. Nah, air radiator ini pergantiannya juga cukup panjang ya, tidak harus setiap sebulan sekali ya. Teman-teman bisa mengganti air radiatornya setiap 12.000 maksimal ya, atau 1 tahun sekali saja gitu. Nah, ini tampilan bagian cover kanannya teman-teman. New MX King 2022 ini tampilannya cover kanan dan cover kiri berbeda ya untuk bagian strippingnya. Untuk yang bagian kanan ini berwarna putih untuk tulisan MX-nya, kemudian gradasi warna hitam. Kalau di sebelah sini nih, coba dilihat. Nah, New MX King tulisannya merah, gradasinya warna putih teman-teman. Jadi berbeda antara kanan dan kiri ya. Dan kalau kita lihat dari tengah begini nih, wah, berotot sekali ya. Jadi antara kunci kelek sebelah kanan dan sebelah kiri ini seperti dua tumpukan berbeda ya. Ini bagian cover speedometernya begini, ini mungil ya. Sudah full LED. Ini full LCD untuk bagian speedometernya. Sudah negatif LCD pula ya, jadi lebih terang. Untuk cara mengetahui cara membaca speedometer, teman-teman bisa cek video saya sebelumnya ya. Terus kemudian di sini, nah ini yang menarik nih. Untuk bagian holder kanan sudah memakai engine kills ya, jadi berbeda dengan MX yang lama ya. Di kompetitor tidak ada yang ini nih ya. Kemudian di sini ada tombol hazard, starter di sini. Kemudian di sini ada high beam, low beam, pass beamnya di sini teman-teman. Sen kanan kiri di sini, klaksonnya ada di bawah, dan di sini ada tombol satu aja untuk bagian select dan pemilihan menu speedometernya ya. Nah, kita kembali ke bagian cover kanan belakang ya. Ini warna merah juga untuk bagian covernya. Jadi dominasi warna merah untuk bagian cover Yamaha New MX King ini ya. Di sini ada tulisan MX berwarna putih, Kingnya berwarna hitam gradasi putih, dan di bawah sini ada full injection 150 cc ya. Nah, di bawah sini ada garisan hitam dan kuning di bawah sini stikernya, gini teman-teman ya.
Nah, kita ngomongin minusnya untuk Yamaha Making ya. Yamaha Making ini minusnya di bagian shock belakang ya. Jadi kalau shock belakang udah mulai mulai kena, dia tuh agak goyang-goyang gitu ya, nggak enak rasanya. Seperti mantul-mantul begini. Gitu aja sih. Tapi ya nggak terlalu cepat juga sih kerusakannya. Kalau perawatannya bener ya. Kemudian untuk ini knalpotnya teman-teman ya. Knalpotnya berwarna hitam, untuk bagian cover protektornya berwarna hitam ya, tanpa dicat. Kemudian di bagian ujungnya berwarna silver ya. Dan tampangnya di bagian belakangnya. Set ini untuk lampu seinnya kanan kiri masih bolam biasa ya. Terus bagian behelnya berwarna hitam glossy. Dan di sini ada warna berbeda di sini. Jadi sama dengan seperti warna bagian cover depannya yang berwarna abu-abu ya. Nah, ini set. Bagian di sini. Kemudian untuk bagian cover setnya cukup oke ya. Jadi ada dua kontur berbeda di bagian depan dan belakang. Dan bagian belakang di sini mulus ya, bagian cover setnya. Dan bagian depan berwarna hitam juga, cuman bitik-bitik di sini ya. Dan di sini juga ada hitam warna putih, terlihat elegan. Oke. Nah, sekarang kita ngomongin untuk bagian penggerak belakangnya ya. Jadi rantai ini sudah sama-sama seperti dengan Sunstar ya. Sunstar ukurannya 42 nih. 42, oke. Terus nomor mesinnya di sini ya teman-teman ya. Nomor mesinnya ada di cover, ada di engine bagian kiri ya. Nah, ini. Terus di sini juga bagian post step boncenger ya. Nah, cover warna ini berwarna hitam doff. Kanan kiri sama. Terus kemudian ini ada spakbor untuk bagian dalamnya di sini. Suspensi biasa ya, belum arm biasa, belum bandana ya. Gitu. Oke. Untuk harganya di sini teman-teman ya. Bagian bagian fender depannya berwarna merah glossy ya. Nah, begini. Oke, sekian dulu. Ya, ini tuh bagian pengereman depannya masih single piston ya. Oke, teman-teman, segitu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.